Jadi kailnya ini tajamnya emang bener-bener tajam banget. Terus kemudian dia awet. Kalau misalnya dia kena rahang ikan gitu, dia nggak gampang tumpul gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Gentakers dimanapun berada? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Gen, kali ini saya mau ngebahas tentang hook atau kail yang cocok untuk lomba mancing harian, terus buat galatama atau buat galapung dan sejenisnya. Yang pasti kail-kail ini cocok juga untuk mancing di freshwater atau di danau, di sungai atau di rawa-rawa dan sejenisnya. Nah, ini dia beberapa kail yang saya rekomendasikan. Di sini ada kurang lebih ada 6 kail yang saya rekomendasikan untuk mancing-mancing di lomba atau di freshwater. Nah, untuk profilnya sendiri dari kail-kail ini berikut profilnya. Ya Gen, itu dia tadi 6 profil hook atau kailnya. Nah, semuanya itu modelnya atau tipenya itu berbentuk chinu. Nah, kenapa kita pilih yang chinu? Karena kalau model yang chinu itu kailnya atau hooknya itu dia nggak lurus gitu Gen. Jadi dia ada lengkungannya gitu. Nah, kelihatan nggak? Oke, nanti saya perjelas. Jadi dia agak sedikit miring gitu. Nah, fungsinya itu dia kalau udah hook up dia nggak gampang mocel. Kalau tipe yang jig atau kail yang khusus buat jig, dia biasanya lebih cenderung lurus gitu kan kailnya. Jadi dia nggak ada lengkungan bengkoknya gini. Jadi dia lurus gitu. Nah, memang kail-kail itu didesain atau dibuat berdasarkan fungsinya juga. Jadi nggak semuanya itu kail itu sama jenisnya gitu. Ada yang khusus buat apa namanya freshwater, ada yang khusus buat jigging, atau ada yang khusus buat lurnya itu model cacing dan sejenisnya. Nah, di sini saya ambil contoh yang nomor 6. Nomor 6 tipe chinu. Kita lihat misalnya yang dari yang ini nih, ada kail dari Bradley misalnya. Nah, kail nomor 6 ini kalau yang tipe chinu itu dia rata-rata ukurannya sama gitu kan dengan tipe chinu yang lain. Kalau dia nomor 6 punyanya misalnya ini punyanya si Bradley, terus kita lihat nomor 6 punyanya si Gamakatsu gitu, dia secara ukuran sama. Jadi kalau ukuran nomor ini, kita ambil contoh yang nomor 6 ya. Kita ambil nomor 6, ini yang punya Gamakatsu. Kalau yang ini tadi punyanya si Bradley. Jadi nomor 6 yang tipe chinu itu dia sama ukurannya itu. Kalau yang ini diameter lebarnya ini dia kurang lebih itu 1 cm, dan tinggi ke atasnya itu dia 1 cm. Nah, sama yang punya Bradley juga sama, dia tingginya kurang lebih 2 cm, lebarnya 1 cm.
asalkan tipenya Jinwoo, mau apapun mereknya, itu ukurannya sama. Nah, tapi di sini nanti akan saya bahas 6 kail yang saya rekomendasikan. Kenapa 6 kail itu? Nanti jelasnya saya akan jabarkan. Nah, yang pertama kita pahami dulu, kalau buat freshwater atau lomba itu kita pakainya yang tipe Jinwoo karena dia buat hookupnya itu nggak gampang mocel dan memang didesain khusus buat freshwater. Terus untuk ukuran itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan, artinya kalau mau kita lihat nih di kolam atau di target mancing kita itu ukuran ikan lelenya atau ukuran ikan masnya atau ukuran ikan bawal gitu di dalam kolamnya atau ikan patin itu kira-kira berapa rata-rata kisaran berapa nih, 3 kilo kah atau 4 kilo kah atau 5 kilo ke atas. Nah itu kita tinggal sesuaikan. Tapi kalau dengan ukuran nomor 6 ini kita bisa asumsikan, kita targetkan di kolam itu rata-rata kurang lebih 3 kilo sampai 7 kilo itu masih cocok dengan kail nomor 6. Nah kalau di bawah itu nanti kita bisa pakai nomor 5, kalau di atas itu kita bisa pakai nomor 7. Nah balik lagi yang di awal tadi, tipe kail itu memang berpengaruh. Jadi selain modelnya, terus nanti dari bahan materialnya juga. Nah balik lagi di modelnya itu kan kita bahas Jinwoo. Kenapa kita pilih yang Jinwoo? Karena memang didesain khusus buat freshwater. Terus perbedaannya dengan tipe yang lain gimana gitu. Nah contoh nih, saya ada yang Milano Milano Ishiyama. Jadi ukurannya di sini tertulis 6 gitu kan. Tapi ini dia lebih kecil gitu karena dia tipenya yang Ishiyama. Sedangkan yang Milano tipe Jinwoo dia ukurannya lebih besar. Kenapa gitu? Karena memang dari modelnya gitu. Jadi kita lihat ya, kita buka ya. Nah, ini kan kecil banget ya kan, timbang yang nomor 6 tipe Jinwoo. Sama-sama nomor 6. Tuh, sama-sama nomor 6 kan. Nah, tapi beda karena memang tipenya itu kalau yang Ishiyama dia lebih kecil. Nomor 6 nya dia itu kurang lebih cuman 7 mm untuk lebarnya. Untuk tingginya atau panjangnya itu cuman 1,4 mm, 1,4 cm sorry. Nah jadi itu dia tadi kan buat bedain tipe atau jenis atau model dari kail itu sendiri. Jadi ada yang khusus buat jigging, ada yang khusus buat freshwater, ada yang khusus buat umpan-umpan lur kecil dan yang lainnya. Ya kan? Yang kedua itu pemilihan material atau bahan baku dari pembuatan si kailnya itu atau hooknya itu sendiri. Jadi setahu saya yang bagus itu bahan dasarnya itu dari karbon atau baja atau gabungan dari keduanya. Jadi kan kail itu ada yang bahannya cuma dari stainless aja, ada yang cuma dari baja aja, ada yang cuma dari karbon aja. Nah semuanya itu punya kelebihan masing-masing. Nah saran saya kalau untuk mancing freshwater atau lomba itu cari bahan kail yang dari karbon atau gabungan dari karbon dan baja, komposisinya gabungan dari karbon dan baja. Contohnya seperti ini. Contohnya di kail Bradley ini dia gabungan antara karbon dan baja. Jadi kalau misalnya berbahan karbon itu dia kalau pas hook itu dia kadang suka perlawanan keras atau kuat, itu kailnya itu dia nggak bengkok tapi patah gitu kalau ciri dari bahan yang karbon atau gabungan dari karbon dan baja. Nah ini dia contohnya Gen.
Kita lihat yang dari merek Mustad misalnya. Jadi kalau bahan perpaduan baja sama karbon, dia itu kemungkinan besar patah. Melengkung bisa, tapi dia lebih jarang, lebih seringan patah kalau kena tekanan atau kena perlawanan gitu. Mari kita lihat ya. Nih, bahan yang dari stainless itu biasanya dia akan melengkung, tapi kalau yang bahan karbon plus baja itu biasanya dia akan patah aja gitu. Kita lihat ya. Kita nggak gini? Nih. Tuh. Jadi dia akan langsung patah gitu. Nah, sekarang kita tes yang bahan dari stainless. Jadi ini contoh saya ambil dari kail yang berbahan stainless saja. Biasanya dia langsung melengkung gitu. Untuk kemungkinan patahnya itu jarang, lebih sering dia melengkung. Mari kita lihat ya. Ini yang contoh kail yang berbahan dari stainless saja. Ini kita lihat. Kalau kail yang berbahan stainless kita kasih tekanan atau misalnya kena perlawanan dari ikan, biasanya dia akan melengkung. Nah, dia akan melengkung seperti ini, gini. Tuh. Ini yang kalau berbahan stainless. Nah, jadi kesimpulannya, pemilihan bahan atau komposisi dari kail, komposisi material kailnya itu, saran saya cari yang berbahan dasar karbon atau perpaduan karbon dan baja, karena dia melengkung tapi jarang gitu, lebih sering dia patah. Nah, saran saya itu. Yang ketiga, dari 6 kail yang saya rekomendasikan tadi itu untuk ketajamannya itu benar-benar tajam dan awet gitu kan. Jadi kailnya ini tajamnya emang bener-bener tajam banget, terus kemudian dia awet. Kalau misalnya dia kena rahang ikan gitu, dia nggak gampang tumpul gitulah. Dari 6 kail yang saya rekomendasikan tadi. Yang keempat, 6 kail atau hook yang saya rekomendasikan tadi itu di pasaran atau di toko-toko pancing itu udah banyak yang jual gitu, artinya mudah untuk didapatkan atau untuk dibelinya gitu. Jadi selain di online shop, di toko-toko pancing itu kail-kail ini udah ready gitu, udah ada di pasaran. Jadi gampang buat nemuinnya atau buat carinya atau buat belinya. Ya kan, itu dia tadi review kail yang saya rekomendasikan atau 6 kail yang saya rekomendasikan. Kenapa 6 kail itu? Karena secara pribadi saya udah coba, udah tes sekian lama. Memang dari beberapa kail yang saya pernah gunain, saya menyarankan 6 kail ini cocok buat untuk mancing lomba atau di freshwater. Bukan berarti kail-kail atau merek-merek kail yang lain itu nggak bagus, nggak juga. Tapi semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, dari beberapa merek kail yang pernah saya coba, yang pernah saya tes itu 6 merek kail itu tadi, dan semuanya itu sampai sekarang masih saya gunain dan masih bagus menurut saya. Kurang lebih seperti itu untuk review 6 kail yang saya rekomendasikan. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman dan kita dimanapun berada. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.